Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Relation Versus kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Selain karena kalau teman-teman udah ngikutin aku dari lama, kamu pasti tahu kalau aku tuh Aroha dan Moonbin adalah bias pertama aku di per-K-popan. Dan kita baru, aku nggak bisa bilang merayakan, tapi kita baru berhasil melewati 1 tahun kepergian Moonbin. It's been a year. Dan somehow setelah cukup lama ya, kayaknya aku belum buat konten lagi. Aku pengen buat konten video baru, video card baru. Dan ya sama seperti judul yang kalian baca, kita akan mencari tahu cinta yang akan hadir dalam hidup kamu. Tapi aku nggak tahu apakah ini nanti cintanya itu dalam bentuk cinta romantis atau cinta platonik atau let's see, we'll see. Tapi kita akan mencari tahu cinta yang akan hadir dalam hidup kamu. Sebelumnya aku rasa aku perlu mengingatkan kalau ini pun adalah general reading. Karena ini adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan aku sampaikan nanti, kalau misalnya kamu rasa pesannya nggak resonate, nggak apa-apa. Mungkin video ini memang bukan buat kamu. Tapi kalau misalnya kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku. Dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Relation Business. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian misalnya penonton baru. Dan follow juga akun sosial media lain dari Relation Business seperti Instagram, TikTok, dan di Twitter. Aku cantumkan linknya di kolom deskripsi di bawah ini supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Oke, aku sudah bilang di awal kalau video ini sebetulnya aku dedikasikan buat Bin, pakai photocard Bin, karena aku benar-benar ngerasa aku bertumbuh bersama Astro sebagai Aroha. Dan aku benar-benar ngerasa cintanya dia ke karirnya, ke pekerjaannya, ke Aroha juga, bahkan ke membernya dan ke orang-orang yang beliau sayang. So, kita akan cari tahu cinta yang akan hadir ke dalam hidup teman-teman itu siapa, kapan. Let's see. Dan teman-teman bisa tenangkan dirimu sendiri dulu. Tarik nafas dalam-dalam. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1, yang ini, opsi nomor 2, yang ini, atau opsi nomor 3, yang ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau misalnya teman-teman sudah memilih, kita akan cari tahu cinta yang akan hadir dalam hidupmu. Yang lainnya disingkirkan dulu. Kita akan mulai dari opsi nomor 1, atau teman-teman yang pilih photocardnya Bin yang ini. Let's see, kita live siapa aja ya. Kita cari tahu cinta yang akan hadir ke dalam hidup teman-teman. Oke, Three of Swords, reverse. Tapi teman-teman yang pilih nomor 1, mungkin kamu, entah kamu baru saja keluar, this is nice. Entah kamu baru saja keluar dari kondisi asmara atau kondisi hubungan yang tragis. Ada 2 skenario nih. Antara teman-teman itu sebetulnya baru keluar dari the tower, bottom of the deck. Bottom of the deck ada tower. Entah kamu baru keluar dari situasi yang memang mungkin menyakitkan, baru putus, atau baru bercerai, baru berpisah, atau
baru mengakhiri sebuah hubungan yang toksik atau for whatever reason, entah untuk alasan apapun, kamu akhirnya sadar kalau misalnya ya memang sudah waktunya untuk kamu melepaskan hubungan yang beracun itu. Sudah waktunya untuk kamu berharap lagi. Sudah waktunya untuk kamu memulai suatu hal yang baru. Walaupun mungkin ada banyak di antara kalian yang sempat merasa khawatir kayak, aku tuh punya jodoh gak sih? Aku punya cinta sejati gak sih? Bottom of mereka look for a sign. Aku punya jodoh gak ya? Aku punya cinta sejati gak ya? Aku punya orang yang bisa sayang atau peduli dan tulus cinta sama aku gak ya? Kalian pernah luka? Aku merasakan teman-teman yang pilih nomor 1 ini, kamu pernah luka, kamu pernah terluka, dan kamu pernah mungkin hancur, rapuh, kecewa, atau bahkan pernah merasa seakan apa yang terjadi di masa lalu kamu itu bikin kamu kehilangan harapan akan cinta. Tapi kalian itu juga udah capek berkabung. Kamu udah capek atau udah jenuh untuk capek ngerasa takut, capek ngerasa kayak unworthy atau nggak layak buat dicintai. Kamu mungkin juga capek ngerasa seakan kesulitan buat mencintai atau menerima dirimu sendiri. Atau skenario kedua, ini cinta atau kebaikan yang hadir itu datang dalam bentuk bantuan finansial, terutama kalau teman-teman ngerasa kamu mungkin kemarin-kemarin ada masalah keuangan atau ada masalah finansial. Mungkin kamu ada hutang atau mungkin kamu punya beban atau tanggungan yang cukup berat, dan kemarin-kemarin kamu merasakan kamu berjuang sendirian dalam upaya atau dalam prosesmu, entah itu membayar hutangnya atau mewujudkan harapan kamu atau mewujudkan keinginan kamu. Dan akan ada orang yang mungkin akan kasih kamu solusi, akan kasih kamu bantuan, walaupun bukan dalam nominal yang mungkin kamu butuhkan. Misalnya kayak kamu butuh let's say kamu mungkin butuh uang 30 juta atau kamu butuh sekian juta lah, sekian banyak. Tapi orang itu atau bantuan itu nggak akan langsung kasih blok segitu banyak ke kamu, tapi mungkin dia akan kasih entah setengahnya atau seperempatnya atau berapapun yang dia kasih atau apapun yang dia kasih, apapun bentuk bantuan yang akan teman-teman terima nih, itu nantinya akan sangat bermanfaat buat kamu dalam jangka panjang. Bahkan malah cinta dan bantuan yang dikasih ke kamu, cinta dan bantuan yang kamu terima ini malah akan bisa membuat kamu merasa seakan I'm ready to love, I'm ready to be loved. Aku layak untuk mencintai, aku layak untuk dicintai, dan aku masih berhak kok ternyata buat cinta, aku masih berhak buat menerima kebaikan. Aku rasa teman-teman yang pilih nomor 1 ini, kalian memang punya luka atau punya trauma tentang satu, rasa percaya atau trust. Mungkin kamu memang punya trust issues yang cukup besar. Dan yang kedua, kamu memang pernah dikhianati, yang dikhianati segitunya, dan itu bikin kamu ya kesulitan buat yakin kalau di luar sana nggak semua orang ada, atau nggak semua orang akan masuk ke dalam hidup kamu ya cuma buat nyakitin kamu aja gitu. Siapapun orang-orang yang akan hadir ini, keberadaan mereka dalam hidup kamu pun juga akan membuat kamu pelan-pelan percaya kalau orang-orang baik itu masih ada kok. Orang-orang baik itu masih ada, dan aku gak perlu khawatir. Orang-orang baik yang buat aku berani berharap sama kebaikan, berani berharap sama cinta, itu masih ada. Dan akan ada tanda sih, aku rasa akan ada tanda, akan ada pertanda yang ibaratnya dikirimkan Tuhan, dikirimkan semesta untuk membantu kamu melihat dan membantu kamu sadar siapa saja orang-orang yang aku bisa bilang worth loving for, worth cherishing for, and worth keeping for. Orang-orang yang memang pantas dan layak untuk kamu pertahankan dalam hidup kamu. Orang-orang yang memang
ketika kamu menjalin hubungan dengan orang itu, ketika kamu menerima dan kamu mengembalikan cinta yang dia berikan, ya kamu tahu itu akan berbalas dan kamu gak akan mati-matian berjuang sendirian. I love this. I love your energy. Ini adalah cinta yang aku bisa bilang sebenarnya adalah cinta yang berbalas. Cinta yang berbalas dalam konteks kamu gak akan ngerasa kamu berjuang sendirian. Kamu gak akan merasakan kamu mati-matian stres atau berusaha untuk people pleasing, atau berusaha untuk mengejar, atau berusaha untuk chasing, atau ya terobsesi bahkan. Tapi ini adalah cinta yang aku bisa bilang akan membantu kamu dan membukakan mata kamu kalau ya orang baik tuh masih ada. Mungkin kalian sempat berusaha untuk nyembuhin diri kamu dari trauma, sempat berusaha untuk ngebebasin diri dari kamu ngebebasin diri kamu dari ketakutanmu, dari traumamu, atau dari apapun pengalaman yang gak enak. Dan aku bisa bilang proses healing kalian itu berhasil. Proses healing teman-teman yang PI nomor 1 itu berhasil. Please don't give up. Tolong jangan nyerah dulu. Karena aku rasa kalian akan sangat bangga ketika cinta yang stabil dan berbalas ini akhirnya hadir dalam hidup kamu. Ini adalah cinta yang dewasa. Termasuk komitmen loh. Kalau teman-teman ada yang mengharapkan pernikahan, ini adalah cinta yang penuh dengan komitmen, penuh dengan kesetiaan. Penuh dengan orang-orang yang gak akan bikin kamu ngerasakan kamu paling sengsara sendirian. This is beautiful. Oke, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Kalau kalian rasa pesannya resonate, semoga resonate. Jangan lupa untuk like, komen, kasih aku. Dan follow juga dong akun sosial media lain Relation Priestess. Aku cantumkan IG-nya, TikTok-nya, dan Twitter-nya di kolom deskripsi di bawah ini. Supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Karena nomor 1 sudah, atau teman-teman yang pilih photocard Moonbeam yang ini sudah. Sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Kita akan cari tahu kira-kira siapa cinta yang akan hadir dalam hidup teman-teman. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2, let's see. Siapa cinta yang akan hadir dalam hidup teman-teman? Oh banyak, tapi aku akan ambil hanya 4 kartu saja. Seven of Pentacles, orangnya sangat bekerja keras. Ace of Swords, oke. Four of Swords, reverse. Ace of Wands, reverse. Ini orang agak impulsif. Somehow aku ngerasa ini orang bisa opportunis. Dan mungkin dia sudah menjadi pengagum rahasia kamu dari lama. Atau dia sudah si Judgment, bottom of the deck ya. Ini mungkin adalah pengagum rahasia kamu. Atau orang yang kamu sudah kenal. Atau kalian sudah pernah berinteraksi dalam cara apapun. Entah itu singkat, atau dalam cara yang singkat, atau dalam periode waktu yang singkat, atau aku nggak terlalu merasa ini orang baru sih. Romance. Iya, jujur dibanding pile lain, dibanding pile nomor 1, aku benar-benar ngerasa ini erat kaitannya dengan romance. Ini erat kaitannya dengan cinta asmara. Benar-benar cinta yang akan datang tuh dalam bentuk cinta asmara atau romance buat kamu.
pasangan romantis buat kamu. Walaupun ya, aku rasa ini juga oke, tadi aku bilang ini orang impulsif. Unlikely. Let's take one more card. You're ready. Ya, kan? Bottom of deck, reconsider. Ada dua kemungkinan yang aku rasa. Tapi yang pasti ini adalah ini erat kaitan dengan cinta. Mungkin ada di antara kalian yang akan nggak muat ya kartunya, nggak muat space-nya. Mungkin ada di antara kalian yang akan entah ada orang dari masa lalu kamu yang mungkin akan datang, atau kamu akan punya pilihan di sini. Lebih dari satu orang akan datang dan memberikan cintanya ke kamu, dan mau nggak mau tuh kamu harus memilih. Dan mungkin yang kamu pilih itu bukan orang yang biasanya menjadi tipe kamu. Kamu mungkin memilih orang yang entah pilihan kamu nantinya akan terkesan kayak, oh di luar dugaan banyak orang nih, di luar ekspektasi banyak orang nih. Tapi aku rasa kalian tidak akan memilih sesuatu hal yang akan membuatmu seperti kamu bertahan di zona nyaman. Cuman bukan berarti kamu impulsif loh, tidak. Malah, I don't know what happened to you guys. Aku gak tahu apa yang mungkin terjadi di masa lalu kamu. Entah kamu ngerasakan kamu pernah berjuang sendirian dalam hubungan, atau kamu sempat ngerasa jenuh, atau memang kalian adalah orang-orang yang terlalu banyak pertimbangan. Mungkin bahkan terlalu banyak pertimbangan sampai sadar atau nggak sadar kamu punya kepribadian agak-agak pelin-pelan. But you guys are ready. Kalian siap loh. Aku rasa kalian siap loh. Mungkin kamu bilang ke orang-orang sekitar kamu, atau kamu bilang ke teman-teman kamu, enggak lah gue belum siap buat romance, enggak lah belum waktunya, enggak lah belum begini, belum begitu, bla 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 bla. Enggak lah gue masih sibuk. But you're ready. You're ready for love. Hanya bahkan mungkin kamu gak sadar kalau kamu mungkin punya pengagum rahasia, atau kamu punya gebetan, atau kamu punya orang yang kagum sama kamu, sayang sama kamu mungkin gak sadar. Karena kemarin-kemarin aku bisa bilang mungkin memang kemarin-kemarin kamu memang sangat sibuk dengan pekerjaan kamu, karir kamu, atau bahkan dunia kamu, dan kamu gak sadar kehadiran orang ini. Tapi kamu siap. Dan orang ini, aku bisa bilang orang ini agak impulsif. There might be some situation or some things that will impulsively inspire them to pursue you. Akan ada situasi-situasi atau momentum yang bisa menginspirasi dia untuk akhirnya memberanikan diri untuk, ya udah deh, tembak aja deh, ya udah deh, deketin aja deh, ya udah deh, nyatain aja perasaannya deh, daripada gue kehilangan, daripada gue nyesel. Aku bisa bilang ini orang agak-agak impulsif saat dia melakukan pendekatan ke kamu. Dan mungkin bahkan awalnya impression kamu ke orang ini juga nggak sebagus itu. Atau kamu bakal berpikir kayak, apaan sih lu ngegas banget? Apaan sih kok lu begini banget sih? Tapi percayalah, orang ini tuh dia mungkin akan terkesan creepy ya, atau akan terkesan serem, tapi dia udah ngincar kamu dari lama. Salah satu dari opsi yang akan kamu dapatkan ini, salah satu dari opsi yang akan hadir dalam hidup kamu ini, dia udah ngincar kamu dari lama. Orang ini udah ngincar kamu dari lama, dan mungkin dia juga udah tahu, misalnya kayak kamu pernah ngelewatin hubungan asli sih. Tiba-tiba botol minumku jatuh dong. Mungkin, dan aku mau ngomong tentang mungkin dia tahu kamu sudah melewati pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan, atau pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, dan dia tuh ngerasa seakan, if I don't do it now, I may lose you again. Kalau aku nggak ngelakuin ini sekarang, kalau aku nggak tembak dan aku gebet sekarang, mungkin aku bisa kehilangan kamu lagi. Padahal ya tentatif, belum tentu. Tapi
akan ada momentum yang akhirnya memberanikan dia atau bahkan memberanikan kamu untuk buka hati lagi, untuk memulai untuk mencintai lagi, memulai untuk percaya cinta lagi. Kenapa? Karena kamu dan dia akan sama-sama sadar kalau misalnya oke, ini beda nih dari mantan-mantan gue. Oke, gue mungkin perlu untuk meyakinkan diri dan memberanikan diri, tapi yang ini kayaknya layak buat dicoba. Yang ini kayaknya nggak apa-apa untuk diperjuangkan. Yang ini kayaknya nggak apa-apa buat diusahakan. Yang ini kayaknya nggak apa-apa deh. We're fighting for deh kayaknya yang ini. Nah, aku benar-benar ngerasa somehow ada humility di sini. Ada vibes kerendahan hati di sini. Kerendahan hati untuk akhirnya kamu buka diri. Kerendahan hati untuk akhirnya kamu buka hati. Kerendahan hati untuk orang ini mungkin akhirnya approach kamu atau nyamperin kamu dan PDKT ke kamu. Karena ya dia mungkin ngerasa kayak, if not now, I'm gonna lose. Atau kamu mungkin ngerasa, kalau nggak sekarang, ya selamanya aku akan terus-terusan nutup hati dan nutup diri takut buat cinta. I love this. Dan kejujuran kamu serta kerendahan hati kamu, kejujuran dia dan kerendahan hati dia yang akhirnya membuka ruang buat cinta. Membuka ruang buat cinta bertumbuh. Kalian siap kok. Terus, percaya deh sama aku. Walaupun mungkin kamu masih takut buat buka hati, takut buat percaya cinta, takut nggak dicintai, takut ini, takut itu, bla 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 bla. Kalian siap kok. And it's the time. Ini waktunya. Oke, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau photocard bin yang ini. Semoga pesannya resonate dan bermanfaat buat kamu. Kalau misalnya kamu suka, jangan lupa untuk like ya. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang pilih nomor 2, terima kasih sudah mendengarkan. Sekarang kita lanjut buat yang terakhir. Buat teman-teman yang pilih opsi yang ini atau photocardnya bin yang ini, kita akan cari tahu siapa cinta yang akan hadir dalam hidup kamu. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3, siapa cinta yang akan hadir dalam hidup kamu? Oke, Three of Swords, Queen of Swords, Six of Swords, Reverse. Give us one more please. Oh, oke. Oh, kamu dapat 5 kartu dibanding yang lain. Bottom of deck, Seven of Cups. Oke, pertama-tama aku rasa kalian punya pilihan. Teman-teman punya pilihan nih, dan salah satu dari pilihan itu mungkin adalah orang dari masa lalu kamu. Aku nggak tahu apakah orang dari masa, tahu ini general reading ya. Yang nonton video ini pasti banyak. Tapi entah itu orang dari masa lalu kamu, mantan kamu, atau orang yang dalam cara apapun dia pernah menyakiti kamu. Dan mungkin dia memang mengharapkan kalian bisa balikan, atau kalian bisa rujuk, atau ada third party situation di sini. Entah orang itu mengharapkan kamu buat balikan atau buat rujuk sama dia, tapi dia mungkin juga udah punya pasangan, atau dia mungkin juga punya opsi lain, dia juga punya pilihan lain. Walaupun dia nggak bahagia mungkin, atau bahkan dia bahagia tapi dia cuma pengen kayak they just don't wanna lose you, mereka cuma nggak pengen kehilangan kamu. Tapi kalian perlu buat pilihan. Teman-teman yang pilih nomor 3 ini, kamu perlu buat pilihan.
Apakah kamu mau bertahan dengan orang dari masa lalu kamu atau orang yang gak bisa bahagian kamu, atau kamu memilih untuk mungkin jatuh cinta sama dirimu sendiri dulu secara utuh, jatuh cinta dengan dirimu sendiri secara maksimal, lalu dalam prosesmu jatuh cinta sama diri sendiri, ada orang baru yang akan datang dan mereka lebih willing atau lebih bersedia buat memperjuangkan hubungan yang sehat sama kamu. Sebentar, aku minum dulu. Karena aku merasa teman-teman yang pilih nomor 3, kamu tuh exhausted lah, kamu kecapean loh. Kamu kecapean tapi kamu denial. Memaksakan diri bertahan entah dengan ekspektasi kamu sama apapun dan siapapun orang dari masa lalu kamu, atau kamu memaksakan. This feels like, aku mau cerita satu hal. Aku pernah diselingkuhin 2 kali dengan orang yang sama, ke subjek yang berbeda. Tapi aku udah tahu dulu hubunganku tuh sempat toksik dengan mantanku yang itu. Cuman aku memaksakan diri bertahan karena aku pernah berpikir dan aku pernah berharap, aku pernah punya ekspektasi kalau aku bertahan dia bakalan berubah dan aku bisa ngubah dia. Jelas-jelas tidak. Itu hanya asumsiku, harapanku, bahkan delusiku saja. Aku yang berharap seperti itu. Tapi kita nggak akan pernah bisa memaksakan diri mengubah orang siapapun kalau orang itu juga belum ada inisiatif dan belum ada keinginan buat berubah. Capek pasti. Dan kamu di sini mungkin sama kayak aku yang dulu. Kamu memaksakan diri bertahan dalam hubungan for the sake of I could help them change. Aku bisa bantu dia berubah. Aku bisa bantu dia memperbaiki diri. Ujungnya apa? Kamu capek. Aku paham kok teman-teman yang pilih nomor 3 ini mungkin kamu masih punya ekspektasi atau kamu masih punya harapan sama apapun atau siapapun dari masa lalu kamu. Tapi kalau kamu memaksakan diri bertahan, aku rasa kalian akan capek sendiri. Wait, tunggu. Tapi aku rasa akan ada fakta atau akan ada kebenaran yang akan terbuka nih dalam hidup kalian. Dan fakta dan kebenaran ini mungkin perlu kamu tunggu dulu. Jangan langsung merasa kerusuk, jangan langsung gegabah. Dan fakta atau kebenaran ini nantinya akan memberitahu kamu apa langkah yang harus kamu ambil. Apakah kamu bertahan? Apakah kamu mau pilih yang mana nantinya? Itu akan ada fakta dan kebenaran yang terbuka. Supaya kamu gak gerasa kerusuk dan impulsif. Supaya kamu gak misalnya langsung buru-buru balikan sama orang yang nyakitin kamu, atau malah buru-buru kayak pengen rebound atau pengen cari pelampiasan. Recovery, big happy changes. Bottom of the deck-nya ada abundance. Kalian dapat kartu lebih banyak dibanding yang lain loh, serius. It's okay lah, nggak apa-apa. Tapi teman-teman yang pilih nomor 3 nih, I kinda sense impulsiveness here. Aku agak ngerasa kamu juga mungkin agak-agak gerasa kerusuk. Atau kamu agak-agak kayak pengen ngebuktiin diri gitu loh, pengen ngebuktiin diri kalau aku bisa balas kamu, aku bisa balas orang yang nyakitin aku bisa balas orang yang jahatin aku berhak buat dapat lebih, aku cakep kok, aku ganteng kok, their loss not mine. Tapi energi revenge atau energi balas dendam itu it's not gonna do you any good. Energi balas dendam itu tidak akan membahagiakan dan tidak akan menguntungkan nantinya. Yang ada malah bikin kamu makin gelisah, anxious, cemas, atau sakit sendiri. Kamu gak akan bahagia. Karena niat kamu dari awal aja gak baik. Niat kamu dari awal aja gak sehat. Kamu butuh untuk pulih dulu. Aku rasa momen yang pilih nomor 3 mungkin memang kamu butuh waktu sendiri. Dan cinta yang akan hadir ini, selain kamu punya pilihan ya, mau milih yang mana, aku rasa cinta yang akan hadir ini bisa datang juga dalam bentuk kamu ketemu orang, atau kamu ketemu mentor, kamu ketemu healer, kamu ketemu coach. Mungkin kamu juga bisa jadi ketemu psikolog atau psikiater atau guru siapapun yang keberadaan mereka tuh bisa menguatkan kamu, memotivasi kamu, dan bantu kamu buat healing, bantu kamu buat pulih.
bantu kamu buat berubah, bantu kamu buat memperbaiki diri. Kita balik ke ceritaku tadi. Setelah akhirnya di tahun berapa itu, aku lupa, tapi setelah akhirnya aku ngerasa aku capek banget nih dengan kondisi hubunganku yang waktu itu toxic. Aku di situ ketemu dengan psikolog, psikiater, mentor, healer yang aku rasa cocok banget sama aku dan bisa bantu aku buat keluar dari hubungan beracun dan bantu aku buat kenalan sama diriku sendiri. Sampai akhirnya aku berani buat Deletion Prestige, sharing sama kalian dan nggak terpuruk atau terjebak dalam hubungan yang beracun. Dan itu yang akan terjadi dalam hidup kalian juga. Kamu akan menemukan cinta yang tulus dan cinta yang memotivasi, cinta yang mendukung, cinta yang menguatkan, dan cinta yang membantu kamu berubah. Dalam bentuk sahabat iya, dalam bentuk orang-orang yang suportif dukung kamu iya, dalam bentuk mentor iya, bahkan dalam bentuk siapapun kehadiran cinta yang akan buat kamu ngerasa kayak ternyata mencintai setelah aku benar-benar pulih dan bebas dari traumaku, itu enaknya. I love these vibes. Ini adalah vibes orang-orang yang mereka sadar dia perlu memilih dirinya sendiri dan memprioritaskan dirinya sendiri supaya dia bisa menarik dan memperjuangkan hubungan-hubungan yang lebih sehat. Walaupun butuh waktu, walaupun butuh proses. Tapi aku rasa ini adalah orang-orang yang bersedia untuk berproses dan percaya sama waktunya Tuhan. Ya mungkin teman-teman terpanggil buat nonton video ini untuk diingatkan buat lebih berserah dan percaya sama waktunya Tuhan juga. Anyways, aku rasa ini semua buat teman-teman yang punya opsi nomor 3 atau fotokartnya BIN yang ini. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Kalau kamu rasa pesannya resonate, jangan lupa nanti untuk like, komen, kasih aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain juga dari Deletion Prestige. Tapi lagi-lagi jangan lupa kalau ini adalah general reading. Kalau di antara teman-teman yang nantinya tertarik ada yang konsultasi buat personal reading, segala informasi terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan juga ada di Instagramnya Deletion Prestige Plus. Kalau gitu, berarti semua pesan yang perlu aku sampaikan buat teman-teman kali ini sudah aku sampaikan buat teman-teman yang punya opsi nomor 1, 2, dan 3. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.